bebas dan lain-lain. Nanti menyusul untuk informasinya. Nah, untuk tata cara pendaftarannya, saya yakin juga teman-teman sudah tahu. Jadi untuk segera menyiapkan email yang aktif, kalian bisa mendaftarkan di ppg.kemdikbud.go.id, kemudian masuk ke SIM PKB, melengkapi data diri, baik biodata, kemudian data kemahasiswaan yang sudah terintegrasi ya dan berhasil sinkronisasi dengan PD Dikti, kemudian bidang studi yang kalian pilih, lokasi tes substantifnya, dan juga melengkapi isai dan juga berhasil untuk membayarnya. Nanti baru bisa untuk mengunggah dokumen. Kemudian untuk masa-masa verifikasi, ini juga langsung sinkronisasi dengan PD Dikti hingga proses pembayaran dan juga pendaftaran selesai. Nanti tinggal dicek secara berkala saja di akun SIM PKB masing-masing untuk mengetahui informasi terkait atau informasi selanjutnya seperti itu. Kurang lebih seperti ini alur dari seleksi PPG Prajabatan mulai dari tahap 1 hingga tahap 3. Jadi pada intinya kita mulai dari tahap 1 ini yang kita fokuskan pada hari ini yaitu data diri, isai, bidang studi dan juga lokasi seleksi ini. Hingga akhirnya nanti menjadi mahasiswa PPG Prajabatan 2023 seperti itu. Baik, mungkin untuk pendahuluan seperti itu dari saya. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya kepada pemateri yang akan kita dengarkan pada hari ini juga, yaitu Mbak Arina Zaida Ilma MPD. Halo Mbak Arina, Ya, halo, suara saya. di unmute dulu Mbak. Halo. Iya, Oh ya. suaranya jelas Mbak. Oke, oke. Gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Ya, alhamdulillah sehat ya, Mas ya. Sehat, Alhamdulillah. Baik, apakah bisa dimulai Mbak langsung? Oh ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan secara seksama ya. Apabila ada yang penting, silakan dicatat juga. Oh ya, nanti untuk materinya bisa kami share juga di grup diskusi interaktif kita di Telegram ya. Nanti kita share nggak apa-apa. Ya, silakan kepada Mbak Arina Zaida Ilma untuk membagikan tips dan triknya untuk lolos seleksi tahap 1 PPG Prajabatan 2023. Silakan Mbak Arina. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya ya. Di sini saya mau menyapa teman-teman dulu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Mbak. Oke, Siang. ya. Eh, Baik. Seperti yang sudah disampaikan Mas Fasdan tadi ya, jadi di sini nanti kita akan fokus untuk mengupas ya, apa saja sih yang sebaiknya kita tuliskan di isai gitu ya, pada tahap 1 gitu ya, seleksi PPG Prajabatan 2023. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Zaida Ilma, ya biasa dipanggil Arina, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan PPG Pajabatan gelombang 2 ya, tahun 2022 kemarin di Universitas Ahmad Dahlan dengan bidang studinya adalah fisika. Nah, di sini kami akan membagikan terkait tips dan trik agar teman-teman ini bisa mengikuti seleksi tahap 1 dan harapannya nanti teman-teman semua di sini bisa lolos gitu ya ke tahap berikutnya. Nah, baik, kita fokus ke apa saja sih yang ada di seleksi tahap 1. Nah, kita ketahui bahwa di tahap ini itu adalah seleksi administrasi. Nah, di sebelah kiri ini ada modul tahap 1 yang terdiri dari 3 eh, poin. Di sini ada biodata diri, isai, dan pembayaran. Nah, untuk biodata diri ada beberapa hal yang perlu diisi oleh teman-teman. Nah, seperti yang terlihat di sini ada informasi umum, biodata kemahasiswaan, kemudian bidang PPG, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, kemudian hobi, nomor kontak darurat, dan dokumen penting. Nah, agar teman-teman ada gambaran itu untuk isiannya seperti apa, saya akan bukakan untuk akun saya ya, sebentar.
Mas Fasde bisa saya share screen? Ya. Bisa Mbak, silakan silakan. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman untuk tampilan akun SIM PKB yang di layar teman-teman? Ya, sudah Ya, ya. terlihat. Oke, baik. Nah, di sini ada biodata diri ya. Saya mulai satu-satu terkait nanti yang harus diisikan. Nah, untuk informasi umum ini berisi informasi seperti nama lengkap, NIK, eh, kemudian agama, jenis kelamin. Nah, ini biasanya sudah tersinkronisasi gitu ya dengan data teman-teman yang kalian masukkan itu dari NIK-nya ya. Mungkin ada beberapa yang belum seperti alamat domisili. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan alamat di mana saat ini teman-teman tinggal gitu ya. Nah, kemudian ada informasi terkait pendidikan juga. Nah, itu terkait informasi umum. Selanjutnya, terkait biodata kemahasiswaan. Ini juga sudah tersinkronisasi ya, baik itu lulusan mana, kemudian IPK-nya berapa, nomor ijazah, dan juga ada nomor induk mahasiswa, NIM, tanggal lulus. Nah, ini teman-teman tinggal dicek saja apakah sudah sesuai dengan data teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bidang PPG. Seperti yang sudah diinformasikan di awal tadi, teman-teman harus cek linearitasnya. Misalnya, teman-teman di sini dari pendidikan fisika, maka linearitasnya adalah di bidang studi fisika. Tapi untuk yang tahap 3 ini, ternyata pendidikan fisika itu masuk ke linearitas pendidikan IPA. Nah, jadi teman-teman dimohon untuk teliti gitu ya, menyesuaikan linearitas dengan bidang studi PPG yang akan teman-teman ambil. Selanjutnya untuk pengalaman mengikuti pelatihan, di sini diminta untuk mengisikan ya 3 maksimal terkait pengalaman teman-teman itu mengikuti pelatihan selama berkuliah ya. Bisa berupa pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan ataupun di luar itu, namun harus dibuktikan dengan adanya sertifikat ya, sebagai bukti bahwa teman-teman benar-benar mengikuti pelatihan tersebut. Dan juga waktu pelaksanaan itu harus minimal itu 3 tahun terakhir. Kemudian untuk pengalaman organisasi, nah di sini juga sama, teman-teman bisa menuliskan ya organisasi yang teman-teman ikuti ya selama berkuliah maupun setelah kuliah gitu. Nah, di sini jangan lupa dituliskan untuk deskripsi organisasinya. Jadi seperti apa itu organisasinya. Nah, dan juga peran teman-teman di dalam organisasi tersebut. Ya misalnya menjadi anggota sebagai apa gitu ya, dituliskan perannya, sudah melaksanakan tugas apa saja di organisasi tersebut. Nah, ini sesuai dengan pengalaman teman-teman. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Ini juga sama ya. Misalnya teman-teman bingung mau mengisikan apa. Mungkin secara simpelnya bisa juga dengan menuliskan teman-teman pernah mengajar les privat atau bimbingan belajar. Itu bisa dimasukkan ke dalam pengalaman menjadi sukarelawan. Atau ketika teman-teman mengikuti organisasi kepanitiaan, itu juga termasuk suatu kegiatan yang bersifat sukarelawan ya. Jadi bisa dituliskan saja di situ. Nah, selanjutnya untuk pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, misalnya di sini teman-teman pernah menjadi mentor atau pembicara, atau pernah menjadi tutor gitu ya dalam suatu bimbingan belajar ataupun les privat, itu juga bisa menjadi suatu pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Kemudian untuk hobi, ini bisa teman-teman tuliskan juga, dan juga lama menekuninya itu berapa lama. Kemudian nomor kontak darurat itu bisa dituliskan, dan juga untuk dokumen penting di situ ada pas foto ya. Jadi untuk pas foto itu harus sesuai dengan aturan. Di sini pastikan foto terbarunya itu berpakaian formal, bisa memakai kemeja putih. Kemudian untuk laki-laki ataupun perempuan yang tidak berjilbab itu bisa dengan rambut rapih ya. Kemudian untuk yang teman-teman yang berjilbab gunakan yang warna hitam dan juga latar belakang warna biru. Nah, selanjutnya mengupload fakta integritas itu ada di ini ya, template-nya bisa di-download di sini kemudian di-upload di bagian dokumen penting. Nah, itu terkait biodata diri. Ya, dipastikan untuk biodata yang sudah terisi maka akan terchecklist ya dengan warna hijau seperti ini. Artinya teman-teman sudah melengkapi semua biodata diri di dalam aplikasi SIM PKB. Nah, selanjutnya apa setelah teman-teman di sini mengisi biodata diri? Nah, selanjutnya teman-teman harus mengisi esai.
Nah, ya, di sini ketentuannya sampai tanggal 25 Juni ya 2023 pukul 23.59. Jadi kalau bisa teman-teman itu menyelesaikan sebelum deadline ya atau sebelum hari H karena takutnya nanti servernya itu down. Dan bisa apa ya? Teman-teman untuk apa ya? Mengantisipasi terjadinya itu kendala seperti itu. Oke, selanjutnya bisa di-share PowerPoint-nya Mas Fasda. Kita lanjutkan ke isainya. Nah, baik ya, kita akan fokus ke isai. Di sini, sebelum teman-teman mengisi, teman-teman bisa membaca petunjuk pengisainya dulu. Yang pertama, itu jawablah pertanyaan dengan spesifik dan detail. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di isai itu, mohon dijawab dengan sedetail mungkin, baik itu dari waktu pelaksanaannya, tempatnya gitu ya, dengan apa ya, spesifikasi yang teman-teman sudah lakukan atau pengalaman yang sudah teman-teman alami. Nah, kemudian yang paling penting, terkait pertanyaan itu harus dijawab dengan pengalaman yang dalam kurun maksimal itu 3 tahun terakhir. Jadi misalkan ini tahun 2023, berarti yang harus teman-teman tuliskan itu adalah pengalaman ketika tahun 2020 ya, itu maksimalnya. Nah, jadi bisa mulai diingat-ingat ketika tahun 2020 hingga 2023, apa yang sudah teman-teman lakukan, pengalaman apa yang sudah teman-teman dapatkan ya, yang berkaitan dengan insight tersebut tentunya. Nah, dan kemudian jawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda. Jadi meskipun hal itu biasa, tetapi ketika diarahkan ke hal-hal yang positif, itu akan menjadi hal yang luar biasa gitu ya, dan akan menjadi penilaian yang baik gitu ya bagi yang membaca esai tersebut. Dan yang terakhir, sebelum menekan tombol simpan, baca kembali jawaban Anda. Karena apa? Takutnya nanti ketika teman-teman menulis ada yang typo ataupun ada kalimat yang kurang gitu ya, jadi bisa dilengkapi. Karena apa? Jawaban yang sudah diklik simpan itu tidak bisa direvisi ya. Jadi teman-teman nggak bisa mengedit lagi, mengubah kembali isainya. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk eh, menekan tombol simpan itu setelah benar-benar dipastikan sudah mantap gitu ya dengan jawabannya. Oke, bisa next. Nah, lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, tentu teman-teman harus membaca ya pertanyaan isainya. Itu terkait apa? Nah, kemudian disalin, di copy pertanyaan itu di dalam Microsoft Word ataupun Notepad ataupun media tulis lainnya. Nah, itu untuk apa tujuannya? Nah, itu untuk eh, yang kedua itu agar ketika teman-teman itu teringat pengalaman 3 tahun yang lalu bisa langsung dituliskan di situ. Tapi jangan disubmit dulu ke aplikasi SIM PKB. Jadi bisa teman-teman edit di Microsoft Word-nya dulu ya. Nah, kemudian yang nomor 3, jawabannya harus to the point dan jujur. Jadi benar-benar itu merupakan pengalaman dan sudah teman-teman lakukan. Ya, tentunya maksimal dari 3 tahun terakhir. Dan yang terakhir, simpan jawaban isai, karena bisa nanti di tahap 3 ya, di tahap terakhir itu ketika wawancara akan ditanyakan oleh asesor ya, oleh penilai. Nah, tujuannya ketika teman-teman membaca isai, kemudian ditanyakan, jawabannya ternyata konsisten. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke tips dan trik menulis isai. Ada beberapa tips ya yang kami berikan di sini. Yang pertama, berikan ide pokok. Nah, jadi ketika ada pertanyaan isai, itu teman-teman harus punya satu ide pokok. Jadi jawabannya mengarah ke apa kayak gitu. Nah, ide pokok di sini apa? Ide pokok adalah pengalaman ya dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan diletakkan di awal. Jadi ide pokoknya itu diletakkan di awal. Kemudian setelah mendapatkan ide pokok, tips yang kedua itu kembangkan ide pokoknya itu. Nah, ide pokok itu bisa dikembangkan dari mulai 100 kata hingga 500 kata. Nah, nanti disesuaikan dengan masing-masing kolom yang diharapkan ya. Di situ ada tulisannya di atasnya minimal 500 kata gitu. Jadi teman-teman harus mengembangkan ide pokok yang sudah ditulis tadi hingga 500 kata. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah gunakan 5W1H. Nah, tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, jadi harus spesifik dan detail. Di mana, waktunya kapan, kemudian siapa saja yang terlibat, dan bagaimana.
tujuannya itu agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Nah, dan yang terakhir itu kemas dengan bahasa yang persuasif dan memiliki value. Ya, selalu mengarah ke hal-hal yang positif. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa teman-teman di sini benar-benar memiliki pengalaman tersebut. Oke, next. Nah, kelengkapan esai untuk yang tahun kemarin ini ternyata tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Jadi ada 7 poin ya yang harus teman-teman lengkapi. Dan di setiap poin ini ada subpoinnya lagi yang harus teman-teman jawab. Jadi cukup banyak ya. Jadi jangan kalau bisa jangan mengisi pada apa ya mendekati deadline gitu. Jadi harus dicicil saja. Misalnya per poin hari ini, besoknya hari ini kayak gitu. Jadi biar mengantisipasi teman-teman apa ya agar semua jawaban itu bisa tersubmit sebelum deadline gitu intinya. Oke, kita akan kupas satu-satu ya terkait poin itu. Next. Nah, oke ya, kita fokus ke yang poin A dulu. Mungkin teman-teman yang sudah masuk ke dalam aplikasi SIM PKB bisa sambil menyimak ya. Nanti apakah pertanyaan yang ada di isai ini sama ataupun bahkan ya mirip-mirip lah ya dengan yang kami jelaskan. Jadi bisa menjadi apa ya suatu ide ataupun ketika teman-teman ingin menjawab yang mirip dengan eh, jawaban yang sudah kami contohkan di sini ya. Ya, langsung saja. Untuk yang poin A, apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Nah, di sini kami memberikan contoh, misalnya motivasi saya gitu ya. Motivasi saya ingin menjadi seorang guru karena profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Nah, itu adalah ide pokok. Kemudian teman-teman bisa menjabarkan dari ide pokok itu. Misalnya, dengan menjadi seorang guru, saya dapat membagikan ilmu yang saya miliki dari perkuliahan, kemudian membimbing peserta didik gitu agar memahami mata pelajaran fisika misalnya. Nah, itu dikembangkan hingga sesuai dengan jumlah kata yang diminta di pertanyaan itu. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Misalnya, karena profesi guru adalah profesi yang paling mulia, saya ingin berkontribusi untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Yang saya lakukan, saya mulai apa menjadi tutor les privat gitu ya di sebuah bimbingan belajar. Nah, itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan motivasi menjadi guru. Nah, kemudian di poin itu akan di breakdown lagi menjadi beberapa subpoin pertanyaan. Yang pertama ya, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut? Nah, misalnya ketika saya memiliki motivasi untuk menjadi guru, ternyata di situ tantangan yang saya hadapi adalah persaingan yang ketat gitu. Persaingan yang ketat seperti apa? Misalnya gini, saya adalah mahasiswa, saya adalah lulusan dari prodi pendidikan fisika gitu. Ternyata setelah saya lulus, eh, untuk menjadi seorang guru itu tidak hanya dari prodi pendidikan saja, tetapi prodi murni bisa menjadi guru. Nah, itu adalah persaingan yang ketat, dijelaskan di situ. Nah, kemudian ada lagi bisa juga tantangan finansial gitu ya, keterbatasan dana ataupun waktu yang padat gitu. Nah, bagaimana cara Anda mengatasinya? Nah, karena persaingan yang ketat, otomatis saya harus berkuliah dengan rajin agar nilai saya baik gitu ya, agar saya bisa lulus tepat waktu gitu. Nah, kemudian saya juga bisa melatih kemampuan saya dalam berorganisasi, memanajemen waktu yang baik. Nah, itu dijelaskan saja sesuai dengan apa yang sudah teman-teman lakukan ketika mendapatkan tantangan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya subpoin yang kedua, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru? Nah, di situ silahkan teman-teman tuliskan, misalnya kelebihan teman-teman adalah karena teman-teman tadi suka berorganisasi gitu ya, jadi teman-teman punya kelebihan yaitu dalam kemampuan berkomunikasi gitu. Kemudian ada kemampuan bersosialisasi. Nah, dan juga ada keinginan hati atau dorongan untuk menjadi seorang guru. Nah, dijelaskan alasannya kenapa. Misalnya, guru itu perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena ketika mengajar, nantinya kita dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan baik gitu. Tujuannya agar siswa bisa memahami apa yang disampaikan atau konsep fisika gitu misalnya yang disampaikan oleh guru. Nah, diberikan contoh realnya seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir bagaimana hasilnya? Nah,
Jadi setelah teman-teman tadi apa ya berupaya gitu ya untuk menghadapi tantangan, hasilnya seperti apa? Ya saya sudah tamat gitu ya. Saya tamat dari pendidikan fisika dengan eh, apa predikat yang baik gitu. Kalau bisa misalnya teman-teman lulus tepat waktu ataupun lulus lebih cepat, itu bisa juga dituliskan di situ ya dengan predikatnya. Nah, tapi tidak mengunderestimate ya bagi teman-teman misalnya yang lulus karena mungkin dengan waktu yang cukup lama, itu bisa juga dituliskan tetap saya lulus dari prodi apa gitu ya dengan baik, karena menurut saya eh, kategori baik itu ketika teman-teman juga sudah menyelesaikan pendidikan teman-teman, itu termasuk dikatakan baik juga ya, jadi dituliskan saja di situ. Kemudian bisa juga dijelaskan ketika saya menjadi mahasiswa, saya juga eh, apa ya telah membimbing misalnya menjadi tutor les privat dengan banyak siswa sekian, itu juga termasuk pencapaian atau hasil dari teman-teman mengembangkan apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mewujudkan menjadi guru ya. Itu jadi tetap dituliskan. Oke, itu untuk yang poin A. Bisa kita next ya. Ya. Nah, kita berpindah ke poin yang selanjutnya ya. Tadi terkait motivasi, kalau poin A, sekarang poin B. Terkait pengalaman yang sudah teman-teman pelajari, ya. Apa nih? Ceritakan pengalaman ketika Anda perlu mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Hal-hal baru apa yang Anda pelajari? Nah, di sini teman-teman bisa menunjukkan antusiasme di bidang pendidikan, ya. Subpoin pertama, bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Nah, di sini kami memberikan contoh, misalnya bisa diceritakan bahwa saya mengidentifikasi area yang perlu saya tingkatkan ya atau kembangkan dengan melakukan pengamatan, observasi gitu ya, melalui refleksi diri bahwa saya memiliki keinginan untuk menjadi guru, maka saya akan mengembangkan kemampuan tersebut kayak gitu. Jadi di situ bisa teman-teman ceritakan cara gitu ya, cara untuk mengidentifikasi area atau keinginan yang ingin kalian kembangkan. Nah, selanjutnya mengapa Anda perlu merasa meningkatkan? Ya, alasannya dijelaskan. Misalnya di sini karena seorang guru yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Nah, jadi sebagai calon guru, saya perlu meningkatkan skill saya dalam mengajar, misalnya seperti itu. Kemudian poin yang kedua, tindakan apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan diri? Adakah cara-cara di luar kebiasaan atau berbeda yang Anda lakukan dalam proses pengembangan dan berikan contoh spesifik? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman bisa menceritakan sesuai dengan peran dan kewajiban seorang guru ya. Misalnya, eh, saya bisa membagi waktu dengan baik, gitu ya. Ketika saya berkuliah, saya juga menjadi tutor privat tadi. Ataupun saya juga berorganisasi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, sosialisasi. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga mengembangkan diri dengan mengikuti webinar atau pelatihan atau seminar gitu. Nah, kemudian bisa juga dengan cara mencari referensi pendukung atau ke perpustakaan, mencari buku-buku gitu ya. Atau bertanya kepada ahli, baik itu praktisi, kepada guru-guru, ataupun kepada dosen yang sudah memiliki ilmu yang mumpuni gitu ya. Dan di sini ceritakan juga kompetensi yang teman-teman itu miliki. Misalnya ketika mengikuti apa ya micro teaching gitu ya, kan teman-teman yang dari pendidikan sudah familiar ya, maka di situ ada kemampuan mengajar, keterampilan mengajar. Nah, itu ada tindakan yang teman-teman lakukan juga untuk mengembangkan diri agar menjadi guru gitu. Next. Ya, ini di poin B itu masih ada 2 poin lagi ya. Yang ketiga itu apa kesulitan yang teman-teman hadapi dalam proses pengembangan diri tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? Misalnya, ketika teman-teman itu mengembangkan diri, ternyata kesulitan untuk mengatur waktu. Itu mungkin hampir dialami oleh semua ya dari kita. Nah, kemudian hilang fokus ataupun hilangnya konsentrasi gitu. Nah, dijelaskan di situ kenapa. Kemudian solusinya bisa dengan cara membuat to-do list, kemudian selalu bersyukur karena niat yang tetap teguh, ataupun dari sisi dukungan dari keluarga dan juga teman-teman yang suportif. Nah, itu cara mengatasi kesulitan tadi. Nah, kemudian yang keempat itu apa hasil yang teman-teman peroleh atau rasakan dengan mengembangkan perilaku tersebut dan bagaimana Anda menerapkan dalam peran Anda. Nah, dari poin yang ketiga tadi, kesulitan dan juga cara mengatasi,
tunjukkan apa dampak yang diperoleh dari upaya teman-teman mengatasi kesulitan tadi. Misalnya, dengan membuat to-do list, saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, kayak gitu. Kemudian dapat menerapkan apa ya, sesuai dengan peran dan juga disiplin terhadap waktu maupun hal positif lainnya. Itu baik untuk diri kita sendiri gitu ya sebagai calon guru maupun kepada peserta didik. Next. Oke, teman-teman, apakah saya terlalu cepat ya menjelaskannya? Nanti bisa saya pelankan juga. Apa sudah pas ya? Belum saya lanjutkan. Aman, teman-teman? Aman. Oke, Mbak Suci, terima kasih. Baik ya, saya lanjutkan untuk poin yang C. Nah, terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai, etika, pedoman kerja, ataupun aturan yang berlaku. Nah, untuk subpoin pertanyaannya, ceritakan satu pengalaman Anda terkait situasi tersebut. Jelaskan secara detail. Mungkin ini termasuk poin yang sulit ya, karena kita diminta untuk mengingat-ingat, merefleksikan apa sih yang pernah kita lakukan dulu ya, yang tidak sesuai dengan nilai, etika, atau pedoman kerja maupun aturan yang berlaku. Nah, kalau misalkan teman-teman itu lurus, lempeng gitu, mungkin tidak ada ya, bisa diceritakan saja. Memang tidak pernah melakukan hal tersebut gitu. Alasannya ya karena misal lingkungannya mendukung gitu ya dengan lingkungan yang positif. Tapi ketika teman-teman punya suatu pengalaman yang itu bernilai tidak sesuai gitu ya dengan nilai, teman-teman bisa ceritakan dengan jujur. Misalnya nih, dulu saya itu menjelaskan di essay saya bahwa ketika saya berkuliah, saya pernah diminta untuk apa ya, teman saya itu titip absen gitu. Jadi mengabsenkan teman saya gitu ya ketika kuliah. Maka itu termasuk perbuatan yang bersimpangan atau tidak sesuai dengan nilai. Nah, itu dijelaskan. Jadi bisa teman-teman jabarkan ya dari ini ya, dari pengalaman teman-teman. Kemudian bisa juga pengalaman lain misalnya ketika bersikap pasif di kelas untuk mengunggulkan suatu kelas gitu. Nah, saya contohkan saja yang punya saya tadi. Ya, misalnya ketika diminta untuk ini titip absen ya, untuk mengabsenkan teman gitu. Tindakan apa yang Anda lakukan? Mas, pasti jawaban yang wajar gitu ya, pasti akan menolak gitu. Ya, dan memberitahu yang benar. Nah, jadi teman-teman bisa jelaskan ketika saya diminta untuk mengabsenkan teman, saya menolak perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah apa ya tidak sesuai gitu ya dengan nilai. Tuh. Dan memberitahukan yang benar. Maka jika ingin apa ya absen atau tidak, sebentar ya, suaranya terganggu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi dari kasus tadi, ketika diminta untuk mengabsenkan teman, diberitahu bahwa hal tersebut tidak baik. Sebaiknya eh, Anda gitu atau teman saya itu izin gitu kepada dosen yang bersangkutan dengan memberikan surat izin ataupun dengan chat gitu. Itu kan suatu eh, apa ya upaya yang bisa kita lakukan untuk memberitahu hal yang benar. Itu diceritakan saja. Kemudian bagaimana hasilnya? Ya, misalnya hasilnya teman saya jadi tidak mau lagi titip absen kayak gitu. Kemudian ya syukur-syukur dia sadar atau menyesali perbuatannya gitu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu teman-teman untuk yang poin C. Next. Oke. Oke, kita beralih ke poin yang D. Nah, untuk yang poin D, itu ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beragam perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang pendidikan, cara pendidikan, dan lain-lain. Oke, untuk yang poin D1, ya, ceritakan secara spesifik situasinya. Misalnya, ini pengalaman teman-teman ketika berorganisasi atau kerjasama di organisasi. Nah, di situ bisa diceritakan, saya mengikuti organisasi UKM apa gitu. Tujuannya apa? Misalnya untuk mengembangkan skill bekerja sama gitu, skill bersosialisasi. Nah, kemudian keberagaman apa yang Anda hadapi? Misalnya di sini di dalam suatu organisasi tersebut, saya mendapati berbagai pemikiran, berbagai apa ya keberagaman ya, baik dari segi
budayanya, kegiatan, ataupun keberagaman pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Itu diceritakan. Selanjutnya untuk D2 itu adalah langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan kerjasama dan bagaimana Anda memastikan langkah-langkah tersebut sesuai dengan kebutuhan segala pihak. Nah, ketika berorganisasi, yang saya lakukan adalah saya mengikuti rapat misalnya dengan tujuan saya bisa memahami anggota satu dengan lainnya, saling menghargai pendapat gitu, menghormati dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, itu bisa diceritakan juga. Kemudian yang D3, apa hasil yang Anda capai saat itu? Adakah komentar atau respon lingkungan, misalnya rekan sejawat ataupun pihak lain terhadap tindakan Anda, bagaimana dampaknya terhadap kerjasama? Nah, hasilnya seperti apa? Jadi, di sini misalnya kelancaran dalam kegiatan yang dilakukan, kemudian dampak kerjasamanya, dan juga dapat berkomunikasi gitu ya dengan baik, hingga kebiasaan tersebut terbawa sampai Anda lulus misalnya. Nah, itu diceritakan dampaknya ketika berorganisasi tadi. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ke poin E, itu terkait pengalaman saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan orang lain. Ya, bisa di sini siswa ketika sudah mengajar ya pernah menjadi guru di suatu sekolah, rekan sejawat gitu atau ketika berkuliah ataupun ketika berorganisasi ya dengan anggota komunitas ataupun organisasi. Untuk poin yang E1, seperti apa situasinya? Nah, jadi di sini untuk menjawab poin pengembangan kemampuan atau keterampilan orang lain, ya misalnya teman-teman pernah mengajar les privat gitu ya. Berarti dijelaskan saya pernah mengajar les privat gitu, fisika ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena misalnya saya merasa siswa ataupun adik gitu ya, adik membutuhkan pendalaman materi gitu. Nah, ataupun secara sederhananya kalau teman-teman belum pernah mengajar di suatu sekolah, belum pernah menjadi tutor, bisa juga menceritakan saya pernah mengajari adik saya gitu ya, yang paling simpel ya, adik saya ketika belajar membaca ataupun menulis gitu. Karena misalnya adik saya sudah mau masuk sekolah tapi belum bisa membaca. Nah, itu hal sederhana tetapi bisa teman-teman jelaskan di sini. Nah, selanjutnya yang E2, apa yang menjadi fokus dalam pengembangan? Nah, tadi kan yang dicontohkan itu mengajar les gitu ya. Berarti pemahaman konsep gitu yang menjadi fokus. Ataupun ketika mengajari adik tadi, berarti bisa seperti keterampilan membaca, keterampilan menulis gitu ya. Itu fokus dari teman-teman mengembangkan keterampilan orang lain. Kemudian bagaimana cara Anda membangun kesepakatan untuk mencapai hasil yang diharapkan? Di sini bisa dijelaskan bahwa ketika memulai les tadi, ya teman-teman bisa menggunakan kesepakatan di awal ketika belajar. Misalnya kita akan belajar selama 1 atau 1,5 jam ke depan dengan cara tidak boleh mengeluh gitu ya. Kemudian jika ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Nah, itu suatu kesepakatan atau membangun kesepakatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tentunya hasilnya adalah orang lain yang teman-teman kembangkan tadi bisa paham dengan apa yang teman-teman jelaskan gitu ya. Nah, kemudian yang E3, langkah apa yang Anda ambil untuk pengembangan tersebut? Nah, jadi langkahnya, upayanya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti mengajarkan atau mengajari dari hal yang sederhana ataupun menggunakan cara-cara yang menyenangkan gitu. Kemudian hambatan yang ditemui seperti apa dan cara mengatasinya. Ya, misalnya tadi mengajari adik ketika membaca, pasti kan anak kecil itu membutuhkan kesabaran ya atau hampir menyerah kayak gitu. Makanya di sini alasannya tadi dijelaskan juga misalnya hampir menyerah karena kesulitan mengerjakan atau membaca. Jadi caranya untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan motivasi ataupun memberikan semangat gitu. Ataupun bisa juga yang kita lakukan untuk memotivasi tersebut dengan cara mendampinginya dengan sabar gitu ya. Kemudian bisa menceritakan tokoh-tokoh yang sukses. Jadi untuk memotivasi orang lain tersebut agar mau belajar. Nah, itu juga bisa diceritakan. Kemudian poin yang E4, bagaimana hasil yang diperoleh dari upaya yang teman-teman lakukan tadi ya untuk membantu mereka. Jadi hasilnya seperti apa? Misalnya, siswa les saya bisa memahami fisika dengan baik atau hasil nilai ujian mereka itu mendapat nilai yang maksimal memenuhi KKM kayak gitu. Nah, terus yang tadi kalau yang mengajari adik bisa juga dengan
menjelaskan bahwa hasilnya adik saya bisa membaca dengan lancar, atau ketika sekolah adik saya sudah bisa membaca. Nah, itu adalah hal simpel yang bisa teman-teman tuliskan di jawaban esai poin E ini. Next. Oke, yang selanjutnya yang F, ceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik dalam pekerjaan, organisasi, komunitas, perkuliahan yang pernah Anda ambil. Untuk subpoin yang F1, apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan tersebut? Dan apa peran Anda pada saat itu? Nah, jadi di sini, misalnya keputusan teman-teman itu memiliki gaya belajar visual auditory, misalkan teman-teman suka membuat konten video yang positif, ya, maka keputusan penting bahwa saya akan mencoba untuk konsisten membuat konten video positif gitu. Nah, hingga misalkan dengan kebiasaan tersebut, dengan keputusan itu, teman-teman bisa mengikuti perlombaan gitu dan hasilnya bahkan bisa menjadi juara. Ataupun ketika misalkan keputusan saya bahwa saya menekuni bidang kepenulisan gitu. Maka keputusan penting ya ketika saya mengikuti organisasi, saya akan masuk ke dalam bidang yang fokus dengan penelitian atau kepenulisan gitu. Kemudian ketika saya memutuskan masuk ke dalam bidang itu, maka saya akan menulis karya tulis, menulis esai, kemudian mengikuti perlombaan gitu. Nah, itu bisa teman-teman jabarkan juga di situ. Kemudian sampaikan benefit, misalnya di sini bahwa dengan membuat konten positif tadi, misalnya itu suatu kegiatan yang produktif, sehingga ketika kegiatan produktif itu dilakukan akan menghasilkan suatu profit. Nah, kemudian yang poin F2, bagaimana Anda mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada. Nah, di sini bagaimana ya? Berarti teman-teman bisa sampaikan bagaimana peran teman-teman ya. Misalnya tadi mengikuti suatu organisasi di bidang kepenulisan gitu. Maka sampaikan perannya di situ. Misalnya saya mengadakan suatu perlombaan yang terkait dengan kepenulisan gitu, ataupun menjadi ketua dalam suatu bidang. Nah, kemudian melakukan langkah-langkah yang strategis seperti berdiskusi. Mohon maaf ya teman-teman, agak terganggu ya. Nah, tadi jadi ketika masuk organisasi kepenulisan bisa berdiskusi, eh, kemudian bisa mengembangkan skill kepenulisan gitu. Kemudian hal tersebut itu juga bisa untuk mengembangkan suatu skill pemecahan masalah gitu ya, supaya menjadi lebih baik. Oke, next. Oh ya, yang poin F ini masih ada 2 poin lagi. Nah, yang poin berikutnya apa saja yang menjadi pertimbangan Anda? Mengapa? Jelaskan proses atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi pertimbangannya tadi apa? Setelah memutuskan untuk fokus pada satu bidang gitu ya, pada organisasi, misalnya pertimbangannya bahwa ketika mengikuti organisasi, saya bisa mengatur waktu nih, kuliah, kemudian organisasi gitu ya, menjadi produktif gitu. Ataupun teman-teman memang pengen mengembangkan skill, atau bisa dijadikan juga sebagai side job ya, atau pekerjaan sampingan ya. Nah, sehingga ada pemasukan tambahan gitu. Istilahnya itu sebagai apa ya, suatu hobi, tetapi juga teman-teman mendapatkan profit atau keuntungan gitu ya, dengan adanya suatu fee gitu. Nah, oke, terus yang poin F4, bagaimana hasil dari keputusan yang teman-teman ambil. Nah, ternyata dengan keputusan seperti itu, misal produktif akan menghasilkan profit tadi, ataupun ketika menjadi juara di suatu perlombaan gitu kan, sampaikan juara apa gitu. Jadi bisa dijelaskan secara detail spesifik tadi, apa yang sudah teman-teman raih dari keputusan penting yang teman-teman ambil. Oke, next. Nah, yang terakhir ya, poin yang G, ceritakan secara spesifik saat Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Oke, ini adalah masalah kita banget ya, sebagai mahasiswa dulu gitu ya. Ketika ada beberapa tugas, kemudian dalam waktu bersamaan. Nah, pertanyaannya yang ada di esai itu yang subpoin G1, seperti apakah situasi pada saat itu? Oke,
Oke, di sini pasti teman-teman bisa ya menjelaskan bahwa misal ketika berkuliah banyak tugas gitu ya bertepatan dengan misal rapat organisasi ataupun ada jadwal les privat ataupun ada kegiatan lainnya atau set job lainnya. Nah, situasinya seperti apa? Kemudian kapan situasi tersebut terjadi? Nah, di sini karena tadi di awal maksimalnya itu 3 tahun, kalau bisa teman-teman ceritakan ya yang 3 tahun terakhir ke belakang ini yang sudah teman-teman lakukan. Ya. Biasanya ini akan ditanyakan juga, bahkan dulu juga ditanyakan kepada saya waktu wawancara. Jadi tahap terakhir teman-teman. Kalau teman-teman jawabnya lebih dari 3 tahun terakhir, maka asesor akan menggali terus, gitu ya. Walaupun nggak sama jawabannya di isai gitu. Jadi dipastikan aja kalau bisa dari mulai menuliskan isai itu 3 tahun terakhir, gitu ya. Pasti eh, teman-teman punya pengalaman ya, baik itu ketika kuliah ataupun ketika sudah bekerja gitu, sudah pernah bekerja, pasti ada tugas yang bertepatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian poin kedua, apa yang Anda lakukan dalam mengatur tugas-tugas tersebut? Nah, kalau misalkan teman-teman itu orangnya apa ya teratur gitu ya, bisa dengan menjelaskan bahwa saya membuat skala prioritas gitu ya. Eh, Kemudian mengatur waktu dengan baik gitu. Misalkan membuat to-do list tadi. Kemudian bagaimana Anda memastikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan waktu? Ya, dengan membuat timeline gitu. Bisa dengan menuliskan apa, misalkan satu hari itu harus melakukan apa saja gitu ya. Dan dikasih waktu, jadi menyelesaikan sesuai dengan waktu atau sebelum deadline. Nah, masing-masing orang itu punya cara sendiri-sendiri untuk mengatur eh, apa yang harus dia lakukan. Jadi di sini teman-teman bisa merenungi lagi, biasanya kalau banyak tugas itu teman-teman seperti apa melakukannya. Oke, kemudian yang poin G3, sumber daya apa yang Anda butuhkan dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut. Ya, misalnya sumber daya saya biasanya mempunyai notebook atau catatan kecil gitu ya untuk sebagai pengingat ataupun mendownload aplikasi di HP gitu. Kemudian bisa juga dengan meminta masukan ataupun saran gitu ya dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Lalu hambatan apa yang ditemui dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, meskipun tadi sudah punya rencana membuat to-do list atau apa gitu ya, pasti ada hambatannya. Misalnya kesulitan membagi waktu ataupun yang sering kita lakukan itu dengan disiplin gitu ya, karena kita saking padatnya kegiatan, maka hambatannya yaitu kesulitan bagi waktu dan disiplin diri. Dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Misalnya saya meminta orang lain untuk membantu mengingatkan saya gitu. Ketika saya sudah mulai kesulitan atau keteteran mengerjakan suatu tugas gitu. Nah, yang terakhir G4 itu bagaimana hasilnya. Nah, dijelaskan di sini bahwa tugas-tugas yang saya punya bisa terselesaikan dengan baik, gitu, tepat waktu. Nah, itu bisa dijelaskan untuk menjawab hasil dari apa yang sudah teman-teman lakukan atau pengalaman yang teman-teman miliki. Oke, itu ya dari Isai. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Mas Fasda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arina. Sangat luar biasa ya. Tentunya ya materi yang disampaikan sama Mbak Arina. Silakan Mbak Arina, nggak apa-apa kok. Sambil minum aja, santai aja nggak apa-apa. Tadi juga udah menjelaskan panjang lebar ya Mbak, kali tinggi bagi dua gitu. Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Arina terkait cara menulis isai, kemudian tipsnya gimana aja sih cara menjawabnya gitu ya. Intinya isai yang kalian tulis silakan ditulis serelate mungkin sama diri kalian gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian yang ada. Jangan lupa juga nanti untuk ataupun apapun itu kemudian kalian simpan seperti itu ya. Itu akan sangat berguna tentunya apabila kalian lolos ke tahap akhir, yaitu tahap wawancara. Nanti akan ada pertanyaan yang mirip-mirip dengan esai yang kalian tuliskan. Dan berdasarkan pengalaman juga sih,
semakin relate, semakin mirip sama jawaban yang kita tuliskan pada saat tes wawancara di tahap 3, ya kemungkinan besar akan lolos menjadi mahasiswa PBG Prajabatan seperti itu. Nah, pada intinya juga silakan berdasarkan pengajar dan lainnya itu akan untuk menjawab ataupun teknisnya silakan bisa raise hand kemudian langsung saja untuk via speaker tidak apa-apa. Silakan untuk teman-teman yang akan bertanya, kami persilakan. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan untuk terkait yang tadi Mbak Arina jelaskan atau di kolom chat ini ya tadi ada ya. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Oke, ada nggak nih teman-teman? Ayo tanyakan aja nggak apa-apa. Mumpung loh ada Mbak Arina di sini loh, siap menjawab pertanyaan dari kalian gitu. Tadi emang sudah jelas sih ya, sudah cukup jelas dijelaskan sama Mbak Arina ya terkait cara menjawab isainya gitu. Jadi mungkin kalau misal ada yang kurang jelas atau masih ganjel, ayo teman-teman silakan untuk bertanya aja nggak apa-apa gitu. Bisa melalui kolom chat juga nggak apa-apa, atau nanti juga bisa via speaker aja langsung melalui raise hand ya tentunya. Silakan teman-teman. Oke, sepertinya ada yang tanya di ini Mas, kolom chat ya. Oh, kolom chat. Ya. Boleh. Oke, dari Mbak Lintang. Izin tanya Mbak, yang pengalaman pelatihan tadi harus selama kuliah atau boleh ketika bekerja? Oke. Ya, silakan Mbak Rina. Oke, mungkin Mas Fasda mau menjawab ini yang sudah berpengalaman bekerja ya. Oke, baik. Sebelumnya saya izin izin bercerita sedikit ya. Ya, boleh Mas, silahkan. Iya. Jadi saya lulusan tahun 2020. Kemudian kebetulan ya, saya juga non pendidikan, yaitu dari murni, dari fisika murni. Tidak ada pendidikan-pendidikannya ya. Malah sekarang menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, akan menjadi guru nantinya. Nah, tentunya pengalaman ini tidak harus pada saat kita kuliah sih. Kalau saya kemarin menulis esainya tidak harus selama kuliah. Karena saya kan dari murni ya, kebetulan lumayan jauh mungkin dari bidang pendidikannya gitu. Soalnya lebih ke murninya itu ke geofisiknya atau geofisikanya seperti itu. Jadi pada intinya tidak harus pengalaman pada saat kuliah, boleh saat bekerja. Misalkan di tempat kerja kalian itu pernah didelegasikan untuk mengikuti pelatihan apa gitu, untuk misalkan kerjaan menjadi guru ya di sekolah gitu, atau menjadi tenaga non ASN ya, misalkan gitu di sekolah. Kemudian kalian ditugaskan untuk mengikuti MGMP gitu, misalkan saja seperti itu. Nah, itu tentunya dari MGMP tersebut kan ada hal yang kita dapatkan tentunya ya. Entah itu teamwork dari peserta MGMP yang lain, kemudian insight-insight apa yang kalian dapatkan juga selama MGMP. Nah, tentunya ada hal positif atau ada insight yang tentunya akan bisa menjadi cerita atau menjadi pengalaman dan menjadi poin plus dari kalian itu sih. Mungkin dari saya itu sih, Mbak. Untuk
tambahan mungkin dari Mbak Arina, silakan Mbak Arina. Oke, ya, terima kasih Mas Basra ya sudah berbagi pengalaman tadi. Jadi betul ya untuk pertanyaan Mbak Lintang, tidak harus ya, tidak harus pengalaman pelatihan ketika kuliah. Karena kan mungkin dari nanti pendaftarnya itu bukan cuman dari fresh graduate aja, pasti ada yang sudah bekerja gitu ya, baik itu linear di bidang pendidikan maupun yang tidak. Jadi boleh dituliskan pelatihan ketika bekerja, misalnya ketika sudah pernah menjadi tutor les privat, ditugaskan untuk mengikuti pelatihan apa gitu di suatu instansi gitu boleh dituliskan. Nah, yang paling penting poinnya tadi maksimal 3 tahun terakhir ini gitu. Iya, betul sekali. 3 tahun terakhir ya. Ya, Iya. seperti itu Gimana Mbak Mbak Lintang. Lintang? Iya, matur suwun, sami-sami. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin seputar tips trik yang sudah Mbak Arina jelaskan tadi. Apabila masih ada yang mengganjal atau yang belum jelas, silakan teman-teman ditanyakan saja. Oke, ini masuk lagi Mbak. Pertanyaan dari Mbak Putri Suci Ramdhani. Izin tanya, untuk pengalaman organisasi ini diusahakan maksimal 3 tahun terakhir juga ya Kak? Gimana Mbak Arina? Ya, apa tadi pengalaman organisasi ya? Iya, Ya, kalau diusahakan ya diusahakan 3 tahun terakhir. Tapi kalau memang tidak apa ya, mungkin setelah lulus kuliah teman-teman nggak berorganisasi lagi nih, itu bisa juga tetap dituliskan yang sudah teman-teman apa ya ikuti ketika kuliah aja. Yang penting ada sertifikat atau bukti fisiknya gitu. ya. Berdasarkan pengalaman ya Mbak, yang waktu itu Ya, kita wawancara juga ya, itu kan ya betul. tetap dicecer untuk yang 3 tahun terakhir ya, walaupun kita menuliskan misalkan 5 tahun terakhir, tapi tetap aja dikulik untuk yang 3 tahun terakhirnya ya. Jadi apapun pengalamannya, entah itu di luar kuliah ataupun pada saat kuliah, silakan diceritakan saja. Yang tentunya itu yang relate, kemudian sejujur mungkin diceritakan saja, dan itu menjadi poin plus kalian seperti itu. Itu silakan saja dituliskan saja. Tentunya sebisa mungkin sih dikaitkan dengan dunia pendidikan seperti itu. Ya, betul Gimana Mbak sekali. Suci? Ya, gimana Mbak Suci? Apakah ada tanggapan atau cukup? Oke, terima kasih sama-sama. Baik, mungkin kita satu penanya lagi ya, karena ini juga sudah pukul 14.17. Silakan teman-teman untuk satu penanya lagi. Oke, baik. Dari Kak Erlina Fatur Rohmah. Maaf ingin bertanya, karena tadi tertinggal mungkin sudah dibahas tadi di awal. Kalau lulusan pendidikan fisika, mau mengambil PPG pendidikan IPA, apakah nggak masalah? Nanti misal ngajar tetap bisa ngambil di SMA atau di SMP saja. Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Ya, dari pendidikan fisika, waktu kita cek linearitas di web PPG, kemdikbud.go.id, ini linear ya. Pendidikan fisika itu linear dengan pendidikan IPA. Sebentar ya, masih loading ternyata. Ya intinya masih linear dengan pendidikan IPA. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya selama itu linear. Seperti itu. Kemudian pada saat nanti ditugaskan untuk mengajar di satuan pendidikan, baik SMA atau SMP, setahu saya untuk pendidikan IPA itu levelnya atau fasenya di tingkatan SMP. Jadi mungkin nanti untuk lulusan-lulusan di pendidikan IPA nanti akan ditugaskan di pendidikan eh, atau satuan pendidikan di level SMP seperti itu. Dan for your information juga buat teman-teman semua, jadi untuk
pendidikan ataupun prodi-prodi seperti fisika itu juga sudah oversupply ya. Jadi kebutuhan antara jumlah mahasiswa PPG dan juga kebutuhan nasional yaitu gelombang satu dan juga gelombang 2 PPG Prajabatan 2022 yang lalu itu lebih banyak mahasiswanya seperti itu. Mungkin untuk jenjang SMA sudah terpenuhi sih untuk yang di level pendidikan fisikanya. Nah, karena formasinya di 2023 ini pendidikan IPA dan relate atau linear dengan pendidikan fisika, mungkin saja hanya dikhususkan untuk jenjang SMP saja sih. Ya, jawaban dari saya sih itu. Mungkin Mbak Arina ada tambahan? Oke, mungkin saya menambahkan ya apa ya? Mungkin ini dari spekulasi kami saja ya. Maksudnya berdasarkan SE yang sudah apa ya Kemdikbudristek itu terbitkan bahwa di situ kan untuk yang bidang IPA gitu itu linearnya dengan beberapa prodi ya. Misal di sini ada pendidikan IPA-nya sendiri, pendidikan sains. Ya, kenapa kok ada pendidikan IPA, ada pendidikan sains? Itu dimungkinkan karena di masing-masing LPTK ada penamaan tersendiri ya. Bahkan ada tadris IPA. Nah, itu biasanya di PTKIN gitu ya, atau seperti UIN, IAIN gitu. Tapi itu sama, intinya dia pendidikan IPA. Kemudian linear juga dengan pendidikan fisika, tadris fisika, sama fisika murni. Terus yang terakhir ada pendidikan bio sama biologi dan tadris biologi. Nah, untuk penempatan itu di bagian kolom jenjang itu ternyata memang boleh SMP dan SMA gitu ya. Jadi walaupun nanti bidang studinya IPA, menurut saya masih bisa untuk mengajar di SMP maupun di SMA karena ditulis di situ memang SMP, SMP LB, SMA ataupun SMA LB. Nah, tapi ya kembali lagi tadi ke kebutuhan guru ya. Ya, jadi tidak apa ya tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pengen di SMA gitu ya, yang fisika tadi bisa tetap di SMA kok. Nah, kalau misalkan kebutuhannya sudah tercukupi, ya mungkin aja bisa juga mengajar di SMP. Seperti itu masih linear. Oke, seperti itu Mas Fasda, mungkin dari saya. Iya, baik. Terima kasih. Gimana Mbak Erlina? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Oke, cukup ya. Terima kasih. Ya, mungkin akan kita... Oh ya, gimana Mbak Arina? Boleh ya? Boleh, boleh silahkan, silahkan. Boleh, boleh. Silakan Mbak Novita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin buat on cam ya, Kak. Tapi nggak Oh bisa iya, off cam. iya, On cam silakan. maksudnya. Oh Oke. iya, silahkan. Sebenarnya perkenalkan nama saya Novita Adam Rizkyanti dari Pendidikan Biologi UNY S1. Saya izin bertanya, tetapi bukan mengenai isai, mengenai yang tes substantifnya, yang tahap kedua itu. Nah, saya kan pendidikan biologi. Nah, kalau dilihat dari linearitasnya kan masuk ke pendidikan IPA tadi ya, Kak, yang udah dijelaskan. Nah, untuk tes substantifnya berarti nanti soal-soalnya IPA ya, Kak. Bukan yang kalau saya pendidikan biologi berarti biologi semua. Berarti itu kayak campuran mengenai IPA ya? Atau seperti apa ya kalau boleh saya tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novita. Iya, berdasarkan pengalaman kita di PPG Prajabatan 2022 kemarin, jadi ada tes substantifnya itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada pengetahuan konten sesuai dengan prodi yang kita daftar. Misalkan prodi fisika, otomatis terdapat 70 soal full fisika semua. Seperti itu. Kemudian ada juga di bagian yang lain ada literasi dan numerasi. Dan ini menurut saya bisa dipelajari sih, masih umum gitu. Jadi banyak juga di YouTube dan segala macam nanti. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, menurut spekulasi kita juga, tentunya karena banyak linearitasnya juga ya, ada kimia, ada fisika, ada biologi, tentunya sesuai dengan linearitas soal-soal tersebut sesuai dengan linearitas prodi-prodi yang terkait sih untuk tes substantifnya seperti itu. Dari Mbak Arina mungkin ada tambahan? Iya Mas, kurang lebihnya saya setuju sih dengan tadi Mas Fasda katakan tadi.
Iya, baik. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Jadi tentunya akan disesuaikan ya sama jurusan-jurusan yang linear terkait prodi ataupun bidang studi tersebut. Seperti itu. Gimana Mbak Novita? Ya, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, oh, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin sebelum kita tutup, kita lakukan sesi foto bersama dulu ya. Mungkin silakan teman-teman yang sudah menyiapkan virtual background juga, silakan untuk segera on cam ya. Silakan teman-teman, kami tunggu untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ayo teman-teman, untuk segera mengaktifkan videonya. Oke, karena waktunya juga ya, silakan teman-teman, yuk segera mengaktifkan kameranya. Baik, ayo segera teman-teman yang belum, kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, mungkin masih malu-malu nih. Oke, kita screenshot ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ditunggu bentar. Bentar ya. Oke, satu kali lagi. Satu, cheese ya. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua